Masih segar nggak nih? Masih segar nggak nih? Yuk kita membahas tentang pekerjaan. Kita akan membahas tentang bahwa untuk melayani itu kita harus bekerja. Nah, tadi saya baru mengatakan pada saudara bahwa you can lose your job, but you cannot lose your work. Mengapa demikian? Sebab begini. Karena kepada manusia diberikan tanggung jawab pengelolaan atas bumi ini, makanya di dalam diri semua manusia, dalam semua, bilang dulu setia. Berarti setiap orang, semua manusia di dalam mereka ada pekerjaan. Pekerjaan itu perlu dikeluarkan supaya Tuhan menyatakan diri lewat manusia. Tuhan yang tidak kelihatan bekerja di dalam manusia. Jadi waktu manusia bekerja, pekerjaan Tuhan yang tidak kelihatan terlihat di dalam manusia. Loh, cerita ini kayak anak SD itu kan tadi itu ya. Itu maksudnya gitu. Jadi kalau sudah mempertimbangkan bahwa pekerjaan itu adalah sesuatu yang sangat penting dalam penciptaan, ya kita mulai. Oke. Nah, saudara yang belajar teologi tahu bahwa penulis Kejadian 1 dan penulis Kejadian 2 itu beda, betul ya? Loh kok kaget? Iya, itu beda memang. Beda disebabkan karena sumbernya berbeda. Yang di Kejadian 1 itu sumber E, Kejadian 2 sumber C. Kita tahu hal tersebut normal sekali. Kalau sudah belajar misalnya Pentateuch, belajar 5 kitab Musa, itu dibahas dalam komplit itu. Secara khusus teologi Perjanjian Lama sudah diajar hal tersebut. Ya, jadi penulisnya beda, makanya sumbernya beda. Makanya Kejadian 2 kemudian ditulis untuk memperlengkapi Kejadian 1 di dalam detail penyelenggaraan tujuan Tuhan menjadikan manusia, betul ya? Makanya Kejadian 2 pasal 7 diberitahukan penciptaan manusia seperti apa. Kalau di Kejadian 1 ayat 26 sampai 28, ayat 26 perencanaannya, ayat 27 penciptaannya, ayat 28 tanggung jawabnya atau tujuan penciptaan. Sekarang di Kejadian pasal yang kedua, dia ulang lagi setelah pasal 2 ayat yang ke-7 ditulis begini. Coba kita lihat Kejadian 2. Kita ke Kejadian 2 baru Kejadian 1, kita ulang balik lagi Kejadian 1 dan 2 ya, boleh ya? Pak, 2 tahun saya belajar Kejadian 1 sama Kejadian 2 Pak. Selama pandemi saya baca ulang-ulang gitu 1 sampai 3, 3 sampai 1 saya ulang lagi, belum balik. Jadi selama pandemi otak saya penuh Kejadian 1 sampai 3, percayalah. Saya hampir hafal seluruhnya. Oke, ini bunyi. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia menjadi makhluk yang hidup. Artinya manusia seperti Allah yang hidup. Itu kata yang dipakai nefes hayah, itu berbicara tentang nafas Allah. Jadi tolong jangan percaya biologi kelas 2 SMP dan kelas 1 SMA yang berkata manusia itu adalah makhluk mamalia. Dia mensejajarkan kita sama kucing, sama tikus, sama ikan paus. Nah, kita ini nafas Allah ini. Makanya bilang manusia menjadi makhluk yang hidup. Makhluk yang hidup itu bukan makhluk hidup yang bahaya. Ada urusannya. Kita makhluk hidup seperti Allah. Kata makhluk yang hidup itu dalam terjemahan Septuaginta Zoe. Itu kata yang dipakai di dalam apa? Yohanes 10 ayat 10. Penjual datang mencuri membunuh dan membinasakan, tapi aku datang supaya nomor 2 memperoleh hidup. Itu Zoe, dan memperoleh hidup segala kelimpahan. Itu tuh hidupnya Allah. Nah udah, manusia seperti itu. Terus muncul ayat yang ke-8. Masih bisa ikuti saya? Ayat 8, kita baca. Lalu selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya. Ada Tuhan bikin taman. Semua penulis yang berkata bahwa Alkitab ini ditulis sebagai narasi tandingan dari Enuma Elish,
itu Alkitab oleh orang Babel atau Bible-nya orang Babel yang menulis bahwa manusia diciptakan, bumi diciptakan karena ada perang. Jadi dewa marah sama anaknya, dewa lagi tidur, anaknya ribut. Ngeri kali ceritanya, mereka berantem. Ya ini benar, nggak bercanda. Jadi bumi diciptakan karena peperangan gitu. Akhirnya bilang enggak, bumi nggak diciptakan seperti itu. Narasi tandingan mereka tulis. Gitu loh, bumi diciptakan semua yang dalam keadaan tenang, damai, menyenangkan. Kemudian Tuhan membangun manusia. Kemudian dia taruh di taman. Tamannya enak, tamannya sejuk, tamannya menyenangkan. Kan gitu. Terus dia beritahu aja di taman itu dia beritahu ayat 9. Allah telah menemukan berbagai pohon-pohon dari bumi yang menarik dan baik untuk dimakan buahnya. Bla 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 bla. Sudah ayat 9 saya sudah baca. Sudah ayat 10. Ada suatu sungai yang mengalir air untuk membasahi taman itu dari susunan terbagi menjadi 4. Ada sungai apa? Gihon, Pison, ya. Ada yang bilang kalau nggak mengerti kedua jadi On. Itu semua dengan sini. Pokoknya ada emas. Jadi kelihatannya begini. Sebelum Tuhan menempatkan manusia, Tuhan sudah mempersiapkan segala sesuatu. Bilang dulu, Tuhan kita Tuhan persiapkan, bos. Dia mempersiapkan segala sesuatu. Dia jangan pikir Tuhan kaget. Loh, jatuh ya? Udah. Persiapan sudah jelas. Dia punya persiapan yang jelas. Dia siapin semuanya dulu, baru dia taruh manusia. Nanti baca nanti dulu ada emas, macam-macam, damar, bedola, krisopras, ada di situ semuanya. Jadi ada. Itu untuk manusia kelola karena bentuknya adalah dalam bentuk potensi. Di situ ada emas. Tapi nggak dibilang situ kamu tinggal pakai kalung emas, nggak ada itu. Kelola dulu Pak, enak aja. Mau pakai emas, mau taruh ini, masa taruh batu emas? Kan udah susah. Oke, kalau itu baca aja. Oke, sekarang ayat 15. Saya tujuannya ayat 15. Nah ini, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan apa? Memelihara. Nah ini kata mengusahakan. Ini pekerjaan pertama manusia adalah mengusahakan Taman Eden. Kata mengusahakan ini adalah kata yang unik. Terjemahan bahasa Ibrani menggunakan kata abad. Bilang dulu abad. Kata abad ini punya pengertian yang sangat dalam. Karena kata abad ini punya pengertian adalah, ini artinya apa? Diterjemahkan mengusahakan. Tapi terjemahan yang sebenarnya dari kata abad ini adalah Levitical service unto God. Kalau saya terjemahkan bahasa Indonesia, arti dari abad adalah pelayanan keimamatan bagi Tuhan. Halo? Jadi ternyata ada mengurus taman itu keimamatan bagi Tuhan. Saya menarik kesimpulan dulu. Jadi pekerjaannya Adam yang pertama, apa saja yang dia kerjakan, itu tugas imam. Jadi imam tugasnya bekerja, bukan nyanyi-nyanyi. Haleluya. Jadi kita punya konsep imam buka pintu, imam nyalain lilin, imam bersih, itu kan semua muncul di hukum Musa ya. Tapi pada awalnya udah muncul. Jadi waktu Adam bekerja memelihara taman, kata yang dipakai mengusahakannya, kata yang itu apa? Dari kata itu kemudian berkembang jadi abon. Kemudian muncullah kata yang terkenal yang kita kenal sebagai penyembahan dalam pekerjaan, namanya avoda. Pernah dengar kata itu? Avoda pernah dengar? Ya, yang artinya adalah pekerjaan adalah ibadah. Pekerjaan adalah ibadahmu. Jadi ternyata dari awal terus saya beritahu bahwa pekerjaan itu jangan dipertentangkan dalam kehidupan kita, apalagi mempertentangannya dengan kata yang paling bodoh dalam sejarah, pekerjaan full time dan part time. Tidak ada di sini. Jadi saya full time, cuma kalau saya makan gaji di pelayanan saya. Enggak. Ya, tidak perlu saya cerita, tapi otomatis kita menemukan sebuah paradigma yang keliru dari kita. Kita berpikir bahwa pekerjaan itu adalah, oh ini pekerjaan sekuler, ini pekerjaan sekuler, ini pekerjaan apa? Kalau bukan sekuler apa?
Ya, bahasa saya kayak bahasa Karl Marx. Tapi memang berat banget kita. Jadi pekerjaan itu adalah sebagai bentuk penyembahan. Oke, sampai di sini oke gitu. Jadi waktu Adam mengerjakan taman, itu penyembahannya bagi Tuhan. Dia mengerjakan, dia mengelola, itu penyembahannya bagi Tuhan. Artinya penyembahan itu adalah sebuah bentuk apa? Sebuah bentuk pengakuan bahwa Tuhanlah yang harus menjadi fokus kehidupan kita. Kehendaknya lah yang harus terjadi melalui kehidupan. Itu penyembahan, Pak. Kayaknya saudara salah. Kayaknya penyembahan nanti nyanyi lagunya Frankie Siombing baru penyembahan. Saya tahu. Nanti nyanyi lagu-lagu slow baru penyembahan. Tidak. Penyembahan itu adalah istilah kerajaan. Saudara menaruh kehidupan saudara di bawah kekuasaan yang besar yang mengatur seluruh kehidupan. Nah, oke. Kita sekarang mundur ke Kejadian 1. Mau pergi ke Kejadian 1 untuk lihat apa itu pekerjaan. Jadi ini, waktu Tuhan ciptakan manusia, Tuhan melalui pekerjaan dalam diri manusia. Karena ada alasannya. Oke. Kita baca sekarang Kejadian 1 ayat 28 aja. 27 kan, jadi 26 rencana, 27 penciptaan, 28 ini yang penting. Coba kita baca 28. Kejadian 1:28. Kita mundur dulu untuk menjelaskan supaya sudah ngerti yang ini. Allah memberkati mereka lalu berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ada yang unik kan di ayat ini? Apa yang unik? Ini yang unik. Agama mengajarkan kita kerja dulu baru diberkati. Tuhan berkata, Tuhan berkati dulu baru suruh kerja. Artinya berkat datang dahulu. Terus dolar saya dari kecil diajar, gini loh Pak, rajin-rajinlah kebaktian, hanya kamu diberkati. Rajin-rajinlah membaca pertemuan supaya kamu diberkati. Seolah-olah kalau kita melakukan firman baru kita diberkati. Di ayat ini beda, berkat turun dulu baru dia berfirman. Berarti berkat itu apa? The statement of God. Jadi berkat itu merupakan pernyataan Allah. Ini berkat itu bukan upah. Kita selalu berpikir berkat adalah upah. Nah, baik-baik kerja nanti kamu diberkati ya, nah. Hormati orang tua kamu diberkati ya, nah. Enggak. Saya temukan berkat itu adalah Tuhan berkata begini, saya mau bekerja untuk kehidupanmu. Lalu ya, jadi yang pertama yang Tuhan buat untuk manusia setelah dijadikan, enggak berfirman, Jonathan kamu ingin ada, jangan lupa ya baik-baik kamu sama istrimu, enggak tuh. Dia mau pertama dia berkati dulu. Sekata berkat itu datang dari sebuah kata bahasa Ibrani, sudah ya, pokoknya pasti tahu. Namanya barak. Dari wajah sudah pikir barak paling Barack Obama presiden Amerika yang apa coba. Barak itu adalah, ini kata barak. Nah, saudara mesti tahu dulu arti berkat itu apa, supaya jangan salah ngomong. Kita ngomong seenaknya tuh. Itu khotbah berkat dulu katanya. Ini karena kita ngerti yang dimaksud berkat itu apa. Mereka pikir berkat itu sebuah tindakan tabu tuai, take and give. Enggak. Berkat itu solely secara penuh merupakan inisiatif Allah. Makanya berkat datang dulu. Tuhan memberkati manusia. Arti berkat adalah barak. Nah, bahasa Ibrani itu adalah bahasa deskriptif. Kalau saya bilang deskriptif apa ya? Bahasa Ibrani itu bahasa penggambaran. Jadi kalau dia menyebut sebuah kata, kamu harus menggambarkannya. Paham ya? Itu bahasa Ibrani deskriptif. Jadi gini, kata barak itu adalah gambar seorang yang menadahkan tangannya. Dan kemudian tangan Tuhan turun ke atasnya. Tuhan memberkati. Artinya Tuhan berkata begini, bekerjalah kamu karena aku memberkati kamu. Artinya
Aku turut bekerja dengan kamu waktu kamu bekerja. Dengan kata lain, waktu kamu bekerja, kamu sedang menyatakan aku. Waktu kamu buat sesuatu, kamu sedang melakukan sesuatu. Dia berkati dulu kan? Sudah ya? Itu berkat namanya barak. Nanti ada kata yang udah ditambah dengan kata yang lain, namanya berekah. Artinya sama. Kalau berekah yang muncul di berkat itu adalah sebuah bentuk itu, pencapaian. Di mana waktu kita melakukan kehendak Allah, kita menerima sesuatu, ada yang kita terima, itu bentuknya sudah berekah. Tapi konsep barak itu bahwa Tuhan bekerja lewat kehidupan kita supaya Dia dapat menyatakan dirinya lewat kehidupan kita. Makanya firman-Nya, Dia berkata ini, lalu Ia berfirman kepada mereka. Sayangnya terjemahan Indonesia itu gini, karena mereka berpikir di dunia itu cuma ada satu orang, cuma ada Adam. Jadi kalimat pertamanya beranak cuculah. Mau tahu terjemahan bahasa Ibrani-nya itu kata beranak cuculah. Jadi sudah bakal tahu kenapa Yesus gunakan kata ini berulang kali. Kata yang dipakai untuk beranak cuculah adalah parah. Sekali lagi harus ucapkannya pun parah, itu lain kan? Ini parah. Parah itu artinya adalah be fruitful, berbuahlah. Ya terjemahannya harusnya berbuahlah. Kata bertambah banyak itu rabah bahasa Ibrani. Itu kata punya pengertian adalah berlipat gandalah, bermultiplikasilah. Kemudian kata penuhilah bumi. Kata yang dipakai dalam itu malai, itu berarti punya pengertian adalah sebarkanlah buahmu. Itu. Kemudian dia berkata ini berkuasalah, ya, taklukkanlah itu. Kata yang dipakai adalah kabas. Menaklukkannya dia bilang ini, kita taklukkan kalau kita telah menguasainya, kita menjadi skillful di dalamnya, kita menjadi sangat ahli dalam melakukannya. Baru dia berkata rada, berkuasalah, have dominion di situ, pegang kendali di situ, lakukan, berproduksilah kembali. Sebab Tuhan kita Tuhan yang produktif. Makanya pekerjaan itu merupakan pekerjaan itu merupakan kekuatan untuk menghasilkan buah. Nggak bekerja, nggak ada buah. Saudara lihat saya. Oh no. Yes. Bekerja itu untuk mengeluarkan buah. Dan ide ini terbawa terus di Alkitab, saudara. Ini terbawa di Alkitab. Bekerja itu sebenarnya untuk mengeluarkan kemampuan. Tapi kita udah masuk kepada filsafat Yunani. Kita sekolah dulu baru bekerja. Akhirnya kita bekerja berdasarkan pengetahuan yang kita terima dari luar. Potensi yang Tuhan taruh dalam diri kita tetap di dalam, tidak pernah keluar. Sudah paham apa yang saya katakan? Padahal di dalam saudara ada pekerjaan, ada buah yang perlu dikeluarkan. Maka dia berbuahlah, berlipat gandalah, karena itu ada di dalam saudara. Potentially is in you. Makanya berulang kali waktu Yesus datang, itu bukan perumpamaan biasa Bapak Ibu. Dia sedang mengembalikan kita ke Kejadian 1:28. Waktu dia berkata begini, akulah aku yang benar, Bapakku adalah pengusahanya. Dan kamu adalah ranting-ranting. Ranting tidak berbuah, dipotong saudara. Yang berbuah, dibersihkan saudara. Karena memang tujuannya dia memberitahu, hei, kamu mesti berbuah, kamu harus bekerja. Kalau saudara hidup di dunia ini dan tidak bekerja, menurut Paulus, saudara sia-sia apa? Sia-sia itu adalah manifestasi dari kerajaan ke-8 yang paling jelas dalam manusia yang berdosa. Jelas. Itu kesia-siaan. Makanya kalau sudah baca kita kan, itu kan narasinya jelas. Pada mulanya Allah menjadikan langit dan bumi. Langsung yang kedua, bumi belum berbentuk, gelap gulita menguasai samudra raya. Itu punya pengertian sia-sia itu. Dan semua pakar Alkitab berkata istilah itu adalah ketika Lucifer dibuang ke bumi. Ya, kita tahu itu penafsirannya seperti itu. Tapi logika berpikir kita mesti jelas bahwa berbuah ini berarti mengeluarkan pekerjaan itu keluar. Oke, saya mau langsung lah
Karena kelihatan saudara orang pintar semua, jadi saya cepat aja. Oke, kita langsung ke Filipi pasal yang kedua. Perhatikan ini ayat yang paling sering dikotbahkan tuh orang mati nih. Nah, jadi kita baca-baca ayat yang orang mati dulu lah ya. Filipi pasal yang kedua. Coba kita Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang pertama. Filipi pasal kedua kan seperti Kristus. Filipi pasal yang pertama, ayatnya yang ke-20 dulu kita baca. Ya, saya bawa dari 20 agar kelihatan lebih keren. Kemudian kita pergi ke 23 tujuannya atau 22 tujuan saya. Coba kita baca ayat 20. Yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala demikian sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Ayat 21, ayat kebanggaannya kita. Kita suka sekali kutip ayat ini tanpa mengetahui tujuannya. Coba ayat 21. Sekarang begitu hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ya maksudnya apa ini, Pak? Maksudnya apa? Ya kita baca ayat berikutnya. Ayat berikutnya kasih tahu. Tapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagi gua nggak memberi buah, pulang. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Ayat ketiga. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan dia bersama-sama dengan Kristus. Jauh lebih baik. Tapi ayat berikutnya dia berkata, tetapi lebih perlu. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Jadi kesimpulan, kalau saudara masih hidup di dunia ini, kerja Pak. Kerja memberi buah. Orang suka tuduh pendeta tuh kurang kerjaan ya. Ngomongnya modalnya apa doang. Itu ngomong saja, harap persembahan. Siapa bilang? Ya, saya kerja tangguh Pak. Ya, coba kapan-kapan ikut saya kalau sudah sakit 1 minggu ikut saya. Serius, ganti driver 2 kali semua tepal. Sudah katanya, Kak Juli bikin apa sebenarnya? Saya bekerja nih. Karena kadang-kadang pace kita cepat, tapi kita maunya adalah begini, bahwa waktu kita bekerja tidak bekerja dengan kekuatan kita sendiri. Sebenarnya berkat Tuhan yang turun ke atas kita. Berkat tujuannya untuk benar ini. I sustain you with my power. Makanya pelajari ya. I sustain you with my power. Saya akan memelihara kamu dengan kekuasaanku. Jadi kapan-kapan kalau kita baca kata berkat ya, Tuhan tidak berkati kita dengan keuangan loh. Tuhan tidak berkati kita dengan yang lain. Kalau baca di Alkitab, Tuhan berkati kita dengan wajahnya. Ya kan? Tuhan menghadapkan wajahnya. Jadi arti hadirat itu sebenarnya itu tuh the face of God. Tuhan menyertai kita. Tuhan ada dengan kita. Nanti kita bawa ke situ. Tapi coba lihat ini. Kita perlu ada di dunia ini dan menghasilkan buah. Stop dulu sebentar. Menurut saudara, tujuannya saudara ditebus untuk apa? Ke surga. Masih ya? Oke, saya kasih. Saya tunjukkan kepada saudara. Beberapa orang mengambil ayat di konteks yang sama dan mereka membawanya keluar dari konteks yang sama sekali. Coba kita baca ayat penebusan ini. Kita baca Efesus pasal 2 ayat 8, 9 dan 10. Kita majoring di ayat 8 dan 9, kita buang ayat 10, kita pisahkan konteksnya. Padahal itu satu konteks, Pak. Apalagi aliran hyper grace yang berkata kerja udah nggak penting, yang penting menikmati, hukum sudah nggak perlu, yang penting mereka, gitu kan? Coba kita baca Efesus 2 ayat 8-9. Sampai suka ayat ini. Keren banget. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi haleluya. Untuk keselamatan kita tidak perlu bekerja, Tuhan bekerja untuk kita. Yang keselamatan bukan usaha kita, selesai. Kita ditebus, selesai. Bukan usaha kita. Jadi yang merasa dia bekerja dulu baru selamat,
Salah itu, sesat. Tuhan yang mengerjakannya. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Sudah, berarti kita sudah diselamatkan. Untuk apa kita diselamatkan? Ya ayat 10 jangan dipisahkan. Ayat 10 itu satu konteks. Ayat 10 semua ayat hafalan kita ini. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Satu-satunya terjemahan Indonesia yang saya suka di ayat ini sebenarnya. Karena semua Allah memberikan pada kita dua buatan Allah. Kita diciptakan pertama, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk kita lahir baru. Kira-kira gitu ya. Sebenarnya di terjemahan aslinya nggak gitu sih, ya ini aja. Nah, kata yang dipakai jelas. Jadi kita dibuat oleh Allah, diciptakan dalam Kristus, ditebus dalam Yesus Kristus itu untuk melakukan pekerjaan baik. Betul, pekerjaan baik. Pekerjaan baik. Itu pekerjaan baik. Ingat kata ini, ergon namanya. Ergon, catat namanya. Ergon. Kata ini muncul di Perjanjian Baru sangat banyak. Ergon, pekerjaan baik. Sering diterjemahkan pekerjaan, sering juga diterjemahkan perbuatan. Jadi simpan dulu kata dulu ergon. Ergon itu berarti apa? Pekerjaan baik. Nah, kapan pekerjaan baik ini Tuhan berikan pada kita? Ternyata enggak. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Kalau Paulus dalam tulisan-tulisan yang menggunakan kata sebelumnya, itu dia referring pada sebelum kejatuhan. Jadi ini udah disiapkan sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Di dalam apa ini? Pekerjaan itu. Pekerjaan baik itu. Ergon. Tahu nggak kata yang dipakai oleh Paulus tadi? Cek aja. Bekerja memberi buah. Tahu kata bekerjanya apa? Ergon. Saya kasih satu bukti lagi. Siap? Siap bukti? Satu lagi. Menurut saudara, Alkitab diberikan buat saudara untuk apa? Pakar Alkitab langsung menghubungkan pada 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16. Dia lupa tujuannya ayat 17. Coba kita lihat 16. 2 Timotius 3 ayat 16. Terima kasih, tepuk tangan dulu buat mereka berdua ini. Wah, cepat loh ini. Tempat lain saya sudah tunggu sekitar 3 menit belum. Saya ulang. 2 Timotius 3. Loh, 2 Timotius 3 belum juga. Ini begitu lama langsung ya. Thank you ya. Oke, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat. Kata diilhamkan itu adalah Bible, Alkitab saudara, tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar. Kita cuma suka ini, mengajar, menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam apa? Kebenaran. Ya kita berhenti di sini kan bagaimana kan? Karena tujuannya 17. Coba kita lihat 17. Coba. Dengan demikian, ya, dengan tadi semua itu Alkitab itu, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap. Saya terjemahnya perbuatan baik. Harusnya ergon, pekerjaan baik. Terjemahan Inggris kalau cocok terjemahan Inggris. Tes aja. Kalau dia bisa dan mereka hebat pasti. Terjemahan Inggris itu that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. Pekerjaan baik. Ergon. Oke. Saudara pikir yang menyertai kamu nanti di kuburan apa? Loh ini benar, tanya aja. Ada yang berkata adalah karakter kita. Enggak. Baca kita, ergon. Oh, mau dibacain? Nah ini kita baca. Oke. Wahyu 14 ayat 13. Ayat kematian sudah tahu. Para pengkhotbah yang sering khotbah di kematian, ayat ini kita kutip terus. Ya, coba kita baca. Bahasa Indonesia saja. Mau bahasa Inggris lagi. Bahasa Indonesia saja. 14 ayat 13. Ya saya dulu gitu, saya diseleksi jadi terbalik-balik ya. 14 13. Harusnya 14 13, bukan 13 14.
Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskanlah, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala ergon mereka menyertai mereka. Mereka disuruh apa? Istirahat. Tidak langsung masuk surga ketemu Yesus. Loh, itu yang jadi orang mati istirahat, karena nanti bakal dibangkitkan. Habis dibangkitkan, pemerintah sama Yesus. Itu pekerjaan disiapkan dari dulu. Oke, sudah. Tutup Alkitabnya, tutup semua. Dengar cerita saya. Saya cerita, kita tadi jawab yuk. Cerita aja. Oke, nah, di Alkitab tuh narasi-narasi itu menunjukkan kepada kita bahwa orang-orang yang diberkati oleh Allah, atau kalau kita pakai bahasa yang kita kenal, disertai oleh Allah. Contoh yang paling tepat adalah Yusuf. Yuk kita baca Yusuf ya. Kita baca Yusuf ya. Yusuf ini terserah, sudah mau pakai famnya apa? Yusuf Sutrisno boleh, Yusuf Patiasina boleh, Yusuf Darmaji juga boleh, Yusuf sudah Maji juga boleh. Karena keturunan dari Isa semua ini kan. Yusuf sama aja boleh. Sudah. Kita baca ya. Di dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-39. Ya, itu ya. Betul, atau 40 ya? 39 aja. 39. Coba. Kita baca pelan-pelan aja enggak apa-apa. Jadi ini sekarang cerita. Saya mau bercerita pada saudara. Karena kita itu narasi. Narasinya mesti jelas. Coba kita baca. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar, seorang Mesir pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Kata membeli menunjukkan bahwa dia adalah budak. Dia belum budak. Budak. Tapi itu bedanya. Biar dia budak, pada pekerjaan Allah sendiri ya lain. Kita mengaku ini budak, Pak. Wangi bohong. Kita gitu kan. Bahasanya kita. Dulu saya lama di tahu nama, jadi ada dikit-dikit Jawa-Jawanya keluar. Ada dikit-dikit ya. Terus dia bilang ini, dia kemudian dibawa ke situ. Jadi dia dibeli dari orang Mesir, karena masih ingat ya, dia dicemplungkan dalam sumur oleh dua saudaranya. Ruben angkat dia keluar dari Simeon, kemudian dia jual dia kepada saudagar Ismail. Ini dibawa ke dalam. Dibeli oleh orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Ini tuh. Kalau kata lainnya itu bahasanya lah, Tuhan memberkati Yusuf. Tuhan mau bekerja melalui Yusuf. Itu artinya kita ini punya pengertian, kita punya khotbah penyertaan Tuhan seperti Tuhan sapam. Tuhan berdiri sebelah kita. Oh betul kok apa? Enggak. Pengertian Tuhan menyertai itu, dia mau bekerja melalui kita. Tuh dari wajah, masa sih? Iya, Alkitab tulis kayak gitu. Nah, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Satu kita bilang, Ergon. Dia selalu berhasil dalam dia kerjakan. Kan ini bahasa Ibrani kan ya. Ya, dalam menjabat yang dia kerjakan, dia selalu berhasil. Jadi dia pertama budak, tahu budaknya? Mari saya jelaskan budak kepada saudara. Pertama budak ya kayak binatang. Budak itu properti. Mereka bukan manusia, mereka barang. Mereka milik dari majikannya. Jadi mereka itu tidak pakai baju, mereka telanjang, mereka tinggal di luar rumah. Tapi dia bekerja dengan baik. Tuannya memilih yang lain. Kita bilang, sehingga dia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, maka tinggal dia di rumah tuannya. Jadi sekarang tidak di luar rumah lagi, dia sekarang di dalam rumah. Karena dia bukan budak biasa sekarang, budak, tapi selalu berhasil dalam
pekerjaannya karena Tuhan menyertai dia. Jadi ergo itu yang dia kerjakan. Nah sekarang udah ya selesai. Ayat 3 aja gitu, ayat 3. Setelah dilihat oleh Tuhan, jadi ternyata hasil kerja ergo di dalam diri kita ini kelihatan, bilang belum terlihat. Jadi nggak ada kerja diam-diam ya, terlihat. Memang diam, tapi terlihat. Ada yang terlalu ribut nggak kerjakan itu bahaya. Setelah dilihat oleh Tuhan bilang bahwa Yusuf disertai Tuhan. Saya ganti bahasanya. Bahwa Yusuf diberkati Tuhan. Dan bahwa Tuhan membuat, yang buat dia berhasil sama Tuhan. Berarti Tuhan ada di mana? Bersama Yusuf mengerjakannya. Karena itu arti berkat, itu artinya empower people to do together. Itu jelas. Segala sesuatu yang dikerjakannya. Kata kerja berulang-ulang terus ini. Ayat 4. Maka Yusuf pun mendapat kasih tuannya dan dia boleh melayani dia. Jadi Yusuf tadinya melayani umum, sekarang melayani pribadi Potifar. Kepada Yusuf diberikannya apa namanya ini? Nanti mulai muncul yang namanya trust, kepercayaan. Mulai muncul tanggung jawab yang lebih besar. Diberikan kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada Yusuf. Yusuf sekarang punya dominion. Dia punya kekuasaan. Dia punya itu tadi tuh. Dia punya kabas. Dia punya produk. Dia berjalan berbuah. Dan dia sudah punya kabas. Dia sudah punya daerah di mana dia skillful. Dia mahir dalam tata kelola. Tidak dibilang bahwa Yusuf sekolah di mana. Dia bukan lulusan sekolah tinggi teologi atau malu, tidak. Dia bukan lulusan sekolah STT Petamburan, tidak. Dia tidak dibilang lulusan dari Portland Bible College di United States. Nggak dibilang dia lulusan dari sekolah terkenal di mana-mana negara. Sekolah kita pasti. Coba, Alkitab lagi, semuanya diberikan kepadanya. Jadi sekarang Yusuf gambarnya gini, dia tidak punya apa-apa loh. Datang telanjang kok. Bodoh. Sekarang semua kekuasaan rumah ada pada dia. Siap. Ayat 5. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir. Jadi kelihatan kan, bukan cuma Yusuf yang bekerja, Tuhan ikut-ikutan kerja di situ. Tuh saudara kayak masa sih? Iya, karena dari awal Tuhan bekerja bersama dengan saudara. Dari awal Tuhan yang suka kerja sendiri untuk bumi ini pakaian Tuhan manusia, bukan komputer, bukan sistem, bukan titel, bukan pengetahuan manusia tetap betul-betul. Kita bilang Tuhan memberkati rumahnya sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Bayangkan kalau kita bilang Tuhan mau jadi satpam, dia jagain semua ini semua, dia jagain ya macam-macam. Ini rumah memang punya Potifar, tapi yang kelola gambarku, yang kelola berkatku, yang kelola saya punya gambar di bumi ini. Lewat Yusuf orang akan lihat aku jelas. Ayat 6. Segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf dia tidak usah lagi mengatur apapun selain daripada makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Astaga. Kalau dia ada di sini yang perempuan yang belum kawin masih puasa untuk dapat ini dia kerja semua berhasil, elok parasnya powerful. Siapa yang gak suka kembali sidang perkenalkan anaknya, ini anak saya Pak, silakan. Wow. Selebihnya dari ayat 7, saya tidak enak menceritakan nih. Ayat 7 itu 17 tahun ke atas soal ceritanya. Selebihnya ini adalah cerita perselingkuhan kan, atau upaya perselingkuhan yang dimotori oleh istri Potifar. Saya tidak perlu ceritakan lah.
drama Korea sedikit, selesai. Endingnya adalah Yusuf dilempar ke dalam penjara. Siapa Yusuf? Oh, dari muda, tapi kemudian juga orang paling dipercaya di rumah kalau Potifar ini itu kadif propam itu sandok itu. Pas pampres video komandan ini, Pak. Ini mengatur seluruh keamanan negara ini, Pak. Sudah begitu dibilang itu langsung ketawa, coba yang serius banget. Pengandain aja. Selebihnya nggak ada lagi cerita itu. Dia dimasukkan ke dalam penjara. Geng, kalau orang disertai Tuhan, kerjaannya selalu mengelola. Kerjaannya selalu tata kelola yang dia keluarkan. Yang dikeluarkan adalah ergon. Dibuang dalam penjara. Kita langsung lompat aja ya. Nggak usah perselingkuhan itu nggak perlu. Langsung aja ke bawah deh. Ayat mungkin ayat 19. So kita lihat, siapa tahu masih ada di situ itu. Oke lah. Nggak usah. Ini masih drama Korea. Ayat 20 aja. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara. Dan lihat dulu penjaranya. Saya pikir cuma bercanda. Lihat dulu penjaranya. Ini bukan penjara tempat curiaya, bukan. Ini bukan penjara kayak kancangan, enggak. Penjara tempat di mana tahanan-tahanan raja dikurung. Demikian Yusuf dipenjarakan di sana. Jadi di tempatnya itu. Tempatnya politik-politikus yang pinter-pinter yang berbeda pandangan sama raja. Tempat sebutlah namanya itu yang dari partai ini masuk situ kan. Loh, ini jelas mereka ini bukan orang dapat pendidikan. Yusuf masuk ke tengah-tengah mereka, Pak. Tuh, saudara udah pintar. Kebetulan saudara sudah punya benang merah untuk membuktikan semua kebenaran. Tebak apa yang dibuat di sana? Sekali lagi, bukan dia yang memulai. Ayat 21. Sekali lagi muncul kata yang sama. Tuhan menyertai Yusuf. Tuhan memberkati Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Kata ini kan sama muncul kan? Di atas lagi. Ayat 42. 22. Sebab itu kepala penjara mempercayakan seorang jenius negarawan yang ditahan tahanan politik ini kira-kira ya, itu semua ada di bawah pengelolaannya Yusuf. Mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya karena dia memang pengurus. Sudah pengurus bukan? Mau jadi pengurus RT aja nggak mau, diperlukan itu. Tiba-tiba mau jadi caleg, mau jadi pengurus gereja aja nggak mau, dasar. 23 Pak. Dan kepala penjara tidak mencampuri segalanya, percayakannya kepada Yusuf. Ini namanya full delegation. Delegasinya penuh. Karena Tuhan menyertai dia. Dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan apa? Same thing all the time. Udah sampai di situ aja ceritanya. Segitu kan? Enggak. Tiba-tiba Tuhan atur sesuatu. Dan kalau Tuhan atur sesuatu, dia buat sesuatu yang manusia nggak bisa jawab. Biar komputer terbaru juga nggak bisa jawab. Karena tiba-tiba raja mimpi, bro. Firaun mimpi, men. Firaun mimpinya gini ceritanya. Sungai Nil, tiba-tiba muncul lembu tambun kayak saya gini, yang siap dikorbankan. Beautiful, hijau. Tiba-tiba keluar dari Sungai Nil, 7 lagi lembu kering kerontang. Sini nggak ada, semua makmur dari itu. Gak ada. Tiba-tiba dia kaget. Wah, yang kurus menelan yang gemuk, tapi tetap kurus. Berarti ada naga di perut juga. Wah, selesai
selesai, betul habis. Begitu habis itu raja kaget bangun. Wah, kaget. Apa artinya? Udah panggil semua ahli ujung, panggil semua, pokoknya pintar-pintar dia kumpul semuanya. Gak ada yang bisa jawab. Udah berantakan menurut pikiran kami, gak ada yang bisa jawab. Selesai. Tiba-tiba yaitu juru roti itu ingat, bos, juru minum ya? Ternyata ada yang pernah tafsirkan mimpi saya ditawar dulu deh, kayaknya kita coba deh, siapa lagi? Dari penjara, Yusuf dibawa ke atas, ketemu dengan Firaun. Story. Tadi apa ceritanya? Tolong ceritakan. Gini. Oke. Langsung dia bilang, ini akan ada 7 tahun kelimpahan di sini. Tapi setelah 7 tahun kelimpahan, muncul 7 tahun kekeringan. Kelimpahan ini kemudian ditelan oleh kekeringan. Saking dahsyatnya kekeringan, tambah 7 tahun lagi lebih kering kerontang, ya semua akan hancur. Langsung raja tanya, kok ngeri banget bro? Kayaknya iya. Jadi gimana dong? Yusuf lagi, saya tahu caranya. Gini loh caranya. Langsung strategizing keluar, langsung ilmu keluar, ekonomi pengelolaan keluar, cara pengelolaan tanah keluar, cara distribusi keluar, semua keluar dari Yusuf. Siapa dia? Budak. Tapi disertai Tuhan. Tapi budak. Tapi disertai Tuhan. Dituduh lecehkan istri Kadif Propam, tapi disertai Tuhan. Aneh kan? Aneh gak sih? Sudah sampai sekarang. Sampai pada posisi di mana raja terkejut. Terus raja berkata begini, saya gak pernah melihat ada orang penuh dengan roh Elohim kayak ini. Langsung raja melantik Yusuf. Nah kita ini suka nilai Yusuf tuh gini, oh Yusuf jadi orang kedua, Yusuf nggak jadi orang kedua Pak. Kalau Firaun orang pertama, Yusuf di atasnya Firaun. Orang keberapa itu? Tuh, kita coba cari di Alkitab kalau ada ayat yang berkata bahwa Yusuf orang kedua di Firaun. Kalau nggak tahu, enggak. Alkitab tidak bahasanya begitu. Soal Tuhan menilainya berbeda. Sampai yang terjadi begini. Sudah, Firaun bingung kan, serahkan pada Yusuf. Yusuf keluar, dia bilang 7 tahun pertama kita kumpulkan jagung, dia atur strategi. Bahkan kalau baca itu sampai tanah-tanah milik rakyat dia beli untuk Firaun. Pokoknya Firaun diuntungkan olehnya. Firaun senang banget. Sampai Firaun berkata, udah, semuanya saya berikan kepadamu. Yang membuat kita berbeda cuma tahta itu udah. Tapi cincin dikasih, cincin kan materai. Semuanya dikasih. Kemudian Firaun membuat statement yang cuma Tuhan yang bisa punya itu. Firaun berkata ini, gini deh. Kalau orang awal panggil Yusuf kan cek, gini kan. Cek sih. Bisa, gini. Tidak ada orang yang bergerak keluar atau masuk tanpa sepengetahuan di Mesir ini. Apa namanya itu? Siapa itu yang punya kuasa kayak gitu? Wah, Yusuf senyum-senyum aja, dia kerjain aja. Firaun kasih, dia nggak takut, tetap mengerjakan seluruhnya. Sebab Yusuf tahu tujuan dari apa yang dia kerjakan melayani tujuan Tuhan yang lebih besar. Dia kerja, dia kelola. Mesir menjadi negara yang paling makmur pada waktu itu. Karena kekeringan melanda bukan cuma 7 tahun, 14 tahun, tapi 21 tahun. Seluruh dunia kering sampai terpengaruh kerajaan-kerajaan di sekitarnya. Semua mencari makan ke Mesir. Narasinya, saya dengar pengkhotbah berkata, ini narasinya Tuhan membalas 12. Enggak. Yusuf aja enggak nilai gitu. Pengkhotbah aja yang nilainya gitu kan. Pernah dengar sudah Tuhan balas kan kalian? Lama kali.
tahu masa lalunya nggak boleh berpengaruh untuk masa depannya. Dia berkata, aku telah melupakan semua kesusahan di rumah orang tuaku. Itu pengelola yang hebat. Dia kelola masa lalunya sebagai kekuatan untuk masuk masa depannya. Ini banyak orang berbelakang kepahitan dulu. Gereja nggak pernah selesai dengan pengampunan, mengampuni, gandeng tangan, pengampunan, mengampuni, terus begitu aja. Bosan dia nggak ada pertambahan. Kenapa gitu? Kita tidak pintar mengelola mentalitas kita, tidak pintar mengelola cara berpikir kita. Selalu masa lalu jadi masalah. Sebenarnya aku lupa. Begitu anak kedua lagi, dia kasih nama Efraim. Dia berkata, ya rejoice, aku bersuka cita untuk masa depan yang Tuhan berikan buat saya di Mesir. Oh yes. Ya udah. Jadi udah selesai itu. Jadi waktu dia ketemu saudara-saudaranya, yuk kita baca yuk. Mau baca? Saya cerita aja lah. Soal baca itu saya kasih masukan buat saudara. Boleh dibaca juga. Jadi sekarang semua dia dapat Yusuf. Udah banyak drama Korea juga situ. Yusuf tak Widila, mereka pulang panggil bapak, udah macam-macam lah. Sekarang terakhir nih, Yusuf sudah nggak tahan. Saya membayangkan Yusuf pakai make up Mesir yang banyak gitu kan. Dia bisa tahan dari matanya, eyeshadow-nya mungkin luntur kan. Kemudian Yusuf bilang begini, aku Yusuf, saudara, wah, Yusuf, bukan ini mati, itu kan kira-kira. Yusuf, semua ketakutan. Mereka pikir Yusuf akan membunuh mereka. Tapi Yusuf bilang, nah makanya ternyata nggak tahu ceritanya nih orang-orang, nggak tahu ceritanya Yusuf kan? Kita lihat yuk. Coba kita lihat. Yusuf di hadapan saudara-saudaranya. Cari aja di Alkitab, pokoknya setelah ayat pasal 40. Coba 42 coba. Saya tunggu. Apa 45 ya? Iya 45 katanya coba. 45 coba. Yang 42 masih sibuk mondar-mandir bikin strategi betul. Oke. Ketika itu Yusuf tidak dapat lagi menahan hati di depan semua orang yang berdirikannya, lalu berseru, ya setelah keluar semua orang dari sini, maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ kecuali bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Coba kita lihat apa yang Yusuf katakan. Setelah itu menangislah ia keras-keras hingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. 43. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, akulah Yusuf, masih hidup ke Bapak. Tapi saudara-saudara tidak perlu jawab. Mau jawab apa ya Bapak? So mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Powerful man. Lalu kata Yusuf kepadanya, saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, akulah Yusuf saudaramu yang menjual ke Mesir. Itu bukan ingat masa lalu ya, bukan ya. Supaya mereka tahu bahwa memang Yusuf yang ini yang dijual, soal mana Yusuf lain? Jadi identitas harus jelas. Itu. Tapi sekarang, janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri. Keren banget nggak sih? Tuh rasain lo, ingat tuh perbuatan lo zaman dulu. Jangan menyesali diri. Karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Jadi ini bukan cerita balas dendam. Ini cerita pemeliharaan karena tata kelola kerajaan. Ya, random. Karena telah 2 tahun ada kelaparan di negeri ini dan selama 5 tahun lagi tidak akan membajak atau menuai. 7. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu. 2 kali Allah telah menyuruh aku untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu are powerful man. Udah.
Kisah selesai. Mau apa lagi di sini? Selebihnya cuma akibat-akibat aja. Akibat-akibat dari seorang yang punya tata kelola yang luar biasa, yang disertai oleh Tuhan. Kita aja tahu nggak? Kita ini orang Kristen udah tahu. Masalah kita itu meragukan penyertaan Tuhan. Kita pikir Tuhan lebih menyertai komputer daripada menyertai kita, coba kan? Kita pikir Tuhan lebih menyertai. Kita ini nggak tahu gimana otaknya kita terset, sehingga kita kemudian lebih mempercayai bahwa Tuhan seolah-olah Tuhan itu mau lawan setiap upaya-upaya kita gitu. Makanya pengajaran kita selalu pengajaran antagonis, tau gak sih? Kalau kamu dihantam oleh Tuhan, hama datang kepadamu, penyakit datang kepadamu, mati. Bahasanya kita itu menunjukkan bukan bahasa Yaakov, bukan bahasa kebenaran itu nih bahasa kutukan agamawi. Yusuf kelola, selesai ceritanya. Masih ingat ceritanya? Karena waktu bapaknya datang dengan 70 orang, dimulailah kisah bangsa Israel. Yakub datang dengan 70 orang tinggal di Mesir oleh Firaun. Karena Yusuf, mereka ditinggalkan di sebuah tanah yang namanya Goshen. And then the story of Goshen comes. Sampai hari ini ada seorang yang bernama siapa? Yusuf. Muda, tapi disertai ada. Dituduh memperkosa istri Kadifora, tapi disertai apa? Masuk ke penjara, tapi disertai apa? Rubah the course of history, memberikan bangsa-bangsa, menyelamatkan seluruh bumi karena satu orang ini. Kenapa dia? Diberkati oleh Allah. Manifestasinya adalah Allah. Jadi tolong jangan tunjukkan bahwa saudara diberkati oleh Allah dengan tunjukkan mercy terbaru. Gak penting itu. Kalau mau di kota, itu yang kamu tunjukkan. Sudah saya selesai. Sudah cerita Yusuf sudah. Itu cerita gratis itu. Saya selesai. Itu seperti sudah menonton film kok. Udah saya selesai. Kenapa sudah tunggu lagi? Boleh. Kecuali